Racikan Berita 1. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 ini betul-betul sudah merambah dan mengambil semua. Segera bangunan ini diselesaikan. Saya udah mengeluh lebih parah, banjir setiap hari. Ini rumah sudah rusak ya teman-teman ya. Pik 1. Pik 1 itu. Ini pik 2. Kalau terus ini apa? Sebelah sini, luar pagar. Pik 2 juga. Kenapa dia pakai ini? Oh, ini karena rakyat ini aja. Nggak mau pindah. Iya. Oh, di tembok. Kurang ajar ya. Orang kita digituin nanti. Cuma kerja ya kayak kita juga. Iya, kalau dibuat kan. Di apa? Diganggu. Ya. Oh. Ini kontraktornya siapa? Itu Pak Udin. Udin. Tapi dari pik 2. Kami warga Kampung Muara Desa tidak juga. Masih 50.000 dapat apa? Dapat es. Kurang aja. Es doger. Bangunan baru 2,5 juta. Kenapa saya bangunan baru 300.000? Kurang ajar itu ya. Iya lah. Kecuali lain-lain. RT-nya kan baru satu. Aduh, sama RT-nya sama, lurahnya sama. Ini rencana jalanan kan warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dikasih keputusan ini pada demo. Nanti kalau bisa ada yang ngomong ya. Kami berada Ibu ngomong nanti ya. di salah satu titik Kampung Muara, ya, yaitu di kecamatannya Teluk Naga. Bahwa kita lihat di belakang ini ada satu titik di Kampung Muara ini yang belum terselesaikan, apa itu penggantian dan penolakan warga terhadap bagaimana bangunan mereka akan dihargai 300.000. Sedangkan yang lain sudah ada yang sampai 300 dan lain sebagainya. Inilah yang mereka tolak ya. 3 juta, 2,5 juta. Nah, ini yang mereka tolak. Bersama saya ada kebetulan Pak Samsir, ada Pak Marwan, ada Pak Narko, dan bersama rakyat, bersama warga yang menolak terhadap tidak ada keadilan ya. Ini adalah wilayah sudah masuk terdampak dalam pik 2. Ya, ini sudah pik 2 yang kanan kiri sudah tembok ya. Dan ini adalah jalan-jalan dan memasuki kampung yang akan segera apa itu mereka lakukan pembongkaran. Dan nampaknya apakah masih ada daya pertahanan rakyat ini untuk menolak itu? Inilah yang perlu kita sampaikan kepada Pak Prabowo ya, biar tahu di lapangan keadaannya seperti apa ini. Ya, mungkin sebelum nanti kita minta keterangan dari warga sedikit, Pak Samsir dulu, mungkin saya Pak Samsir. Ya, siang ini tanggal 16 Februari 2025 kita berada di Desa Muara, di Kecamatan Naga. Di tempat ini kalau di belakang ini masih kelihatan perkampungan ya, memang. Kalau di depan itu udah dibebaskan. Nah, dari warga sini tadi disampaikan kalau memang mereka yang tanahnya udah dibebaskan tadi masih dihargai 3 juta ya per meter. Kalau kita di belakang sini ya mereka masih bertahan karena harganya udah turun menjadi 300.000. Jadi sepertinya yang melakukan pembebasan ya, katakanlah pembebasan terhadap wilayah sini, lahan sini itu semena-mena terhadap nilai yang mau mereka ambil, yang mereka tentukan sendiri. Tentunya kita prihatin sekali kan gitu. Karena memang kalau di kiri kanan ini sudah tembok, di depan sana sudah jalan yang menuju ke wilayah barat Sungai Cisadane. Jadi di sini kehidupan masyarakatnya ya sudah memang sudah terkepung. Jadi supaya masyarakat ya saya pikir, di belakang sana itu kelihatan ada apartemen Amsterdam ya, jadi begitu mewahnya tempat di belakang sana itu. Sementara tembok ini, rumah-rumah ini masih ada dan mereka jadi tempat yang sangat terkepung.
Saya pikir ini suatu keadaan yang sangat memprihatinkan kita sebagai warga negara Indonesia kalau masyarakat kita, terutama penduduk yang ada di nggak jauh dari ibu kota ya, ini hanya beberapa kilometer dari bandara Soekarno-Hatta, ini masyarakatnya sudah tertindas, terkepung, dan ini juga kalau lihat dari saluran air ini udah nggak ada lagi saluran air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini untuk kehidupan secara layak. Yang saya dengar itu kalau hujan itu akan banjir. Jadi saya pikir ini mestinya pemerintah segera tanggap ya dalam hal ini agar betul-betul penderitaan dari warga yang ada di sini. Pada musimnya Pak, banjir terus setiap hari. Setiap hari banjir terus katanya, dan memang menuju jalan kemari pun mereka perlu jarak yang sekitar berapa kilo untuk ke sana itu sampai keluar. Ada 5 kilo. Ya, tentunya 10 kilo menuju jalan sini. Jadi, ya, 10 kilo menuju ke jalan utama ya, sehingga mereka karena kiri kanannya sudah tembok semua. Apalagi ini jalan udah jadi Pak, bakal di panel kita makin terdesak. Nah, makin terpencil. Ya itu dia. Mau bikin jalan Pak. Jadi masih ada warga gimana? Kalaupun PIK ini sebagai pengembang, ya, kalau di jalan jadi ini mau ditutup. PIK ini sebagai pengembang, tentunya pada saat dia akan melakukan pembangunan, tentunya dia sudah mendapatkan AMDAL yang dikelola oleh negara, yang udah mendapat izin. Kalau seperti ini, sementara dia udah terus melakukan aktivitas, masyarakat yang ada di sini tidak dipedulikan. Ya, sepertinya betul, betul. Negara ini sudah tidak bertuan lagi. Jadi warga yang ada di sini betul-betul menderita karena proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini telah membangun daerah yang eksklusif, yang terpisah dari masyarakat. Ini sebentar lagi juga akan dibatasi, dipasang tembok juga. Sehingga panel Pak, panel. Iya, bahasanya panel di sini, padahal mereka dibatasi aktivitasnya. Sehingga saya pikir kalau pemerintah masih diam-diam saja, pemerintah tidak betul peduli dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 ini betul-betul sudah merambah dan mengambil semua lahan-lahan layak di sini, sementara pemerintah tidak memperhatikan sama sekali. Kalaupun dalam proses tadi yang saya katakan, kalau semua ini kan mestinya ada aturan, ada izin-izin dalam membangun karena satu perumahan yang udah mendapat izin dari AMDAL ya. Jadi semuanya udah diperiksa, boleh dilakukan. Kalau ini sepertinya mereka berjalan seenaknya aja. Saya pikir betul-betul pengembang ini betul-betul, ya saya pikir udah biadab betul ini ya terhadap masyarakatnya. Saya pikir pengembang ini udah sangat biadab ini pada masyarakat yang nggak peduli. Mereka nggak pikirkan masyarakat yang ada di sekitar sini yang udah bertahun-tahun ya ada di sini. Jadi itu saya pikir dengan keadaan yang sekarang ini mudah-mudahan kita ada di sini hari ini tanggal 16 Februari 2025, kita sudah 79 tahun merdeka. Kalau kita mikirkan untuk 45 tahun 2045 kita mau Indonesia emas, sementara masyarakat kita masih tertindas seperti ini, nggak mungkin akan bisa terjadi, Jadi pemerintah harus turun dengan cepat untuk mengatasi masalah ini. Apalagi tempat ini tidak jauh dari ibu kota, yaitu lebih kurang hanya beberapa kilometer dari ibu kota. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dampak memilukan jalan tidak tahan kita melihat ya, bagaimana yang disampaikan masyarakat tadi. Ini sangat memilukan. Tinggal satu titik di Kampung Muara ini yang sudah tinggal terusir dan tidak ada penghidupan. Dari mana mereka mencari makan? Dari mana mereka mendapat penghasilan pekerjaan? Ya, Bang Samsir tadi sudah menyampaikan, beliau ini adalah penasihat hukum yang sangat setia kepada rakyat, mendampingi rakyat untuk memaparkan kepada ini. Coba apa komentar dari Bapak Prabowo? Tidak bisa melindungi masyarakat yang tinggal terusir, sekarang sudah di tengah-tengah tembok dalam proses proyek PIK yang kalau Pak Narto mengatakan ini bukan proyek, ini adalah
usaha yang biadab. Ya benar Pak, benar. Jadi mungkin Pak Mauran bisa menyampaikan apa yang telah disampaikan masyarakat tadi. Nanti Kami sengaja datang ke Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga ini. Kebetulan masih ada 2 RT, RT 18 dan 19 yang warganya masih tinggal di sini karena menolak untuk direlokasi Yang atau dibayar harganya ganti per rugi meternya karena 300 Pak. harga yang akan dibayarkan itu hanya sifatnya sepihak, tidak melalui kesepakatan kedua belah pihak. Ini sudah melanggar aturan. Kalau ada transaksi jual beli mestinya dua pihak itu setuju. Nah, Benar, ini Pak. tidak. Benar. Betul. Nah, karena itu mereka masih bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat sekeliling dari tempat mereka tinggal ini sudah ditembok. Ini adalah bentuk intimidasi, teror, yang ujungnya nanti untuk mereka akhirnya terpaksa menerima tekanan dari pengembang untuk dibayar sesuai dengan yang diminta oleh pengembang. Tidak bisa lagi karena apa? Karena memang secara sehari-hari mereka itu hidupnya sudah susah, ya. Jadi kalau bicara hak asasi manusia yang 10 pasal dalam Undang-Undang Dasar, ya, mulai dari pasal 28A sampai 28J, itu misalnya hak untuk hidup di sini mereka sudah dikriminalisasi, sudah diintimidasi, sudah diteror, sudah dipaksa. Hak untuk mendapat mata pencaharian juga sama, ini sudah tercerabut. Mereka sudah tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang selama ini mereka jalani. Karena apa? Karena yang dilakukan pengembang membuat mereka sudah tidak punya kesempatan yang layak untuk bisa mendapatkan mata pencaharian. Belum lagi hak-hak lain saya kira yang faktanya seperti inilah adanya. Kita lihat misalnya sampai ke belakang sana itu rumah-rumah banyak yang sudah lusuh karena memang dibuat kondisinya demikian untuk nanti mereka akan akhirnya menerima paksaan dari para begundal ini, ya, rezim oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Antoni Salim dan Aguan. Inilah kelakuan mereka. Karena itu kami sengaja datang ke sini untuk melaporkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Minta keadilannya. Ya, mereka menuntut keadilan. Buat rakyat. Mereka ingin supaya hak asasi manusia itu ditegakkan. Tidak harus dibeda-bedakan. Mentang-mentang mereka ini orang miskin, ya, tinggal di daerah kumuh, lalu dipaksa untuk menjual asetnya dengan harga sesuai dengan yang dipaksakan oleh pengembang. Ini tidak bisa diterima. Ya, ini dijamin oleh konstitusi. Jadi Pak Prabowo, Anda jangan hanya melihat ke sisi kepentingan oligarki, bisnis, investasi dan sebagainya, tanpa peduli melihat nasib rakyat yang sudah semakin sengsara hidup di sini. Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus berlaku adil, menjalankan kekuasaan Anda sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku. Jangan pilih kasih. Nah, ini faktanya ada kejadian intimidasi, kejahatan sistemik, ya, terstruktur dan masif, ya, di daerah sini. Yang dengan begitu saya kira sudah waktunya Anda menegakkan keadilan di sini dan menghukum pengembang yang sudah berlaku biadab. Ya, ini faktanya masih banyak nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk Anda perhatikan. Mereka rakyat Indonesia juga. Mereka bukan warga kelas 2. Ya, tidak ada warga kelas 1, kelas 2 di Indonesia mestinya. Tapi yang Anda praktekkan, Pak Prabowo, sekarang ini Anda lebih memperhatikan kepentingan investor semacam Aguan, Antoni Salim dibanding rakyat yang susah, yang miskin seperti ini. Ya, Anda tidak boleh seperti itu. Kalau Anda berlaku zalim seperti itu, tunggulah nanti perlawanan rakyat atau hukum Allah akan datang kepada Anda karena Anda berlaku zalim kepada rakyat. Terima kasih. Baik.
Saudara, kita tahu Pak Narko ini seorang tentara yang sangat keren ya, yang sangat geram, ya sangat geram terhadap bagaimana perlakuan ya rezim kepada rakyat. Bagaimana mereka sampai memberanikan menulis tulisan seperti ini. Mereka menolak ya dengan dibeli bangunannya hanya 300.000 per meter. Ya benar Pak, benar. Mereka tidak mempunyai penghidupan apa-apa lagi. Apa Pak Prabowo tega melihat seperti ini? Iya Pak, Ya, minta saya yakin Pak Presiden Prabowo. Pak Narko orang yang sangat keras gini aja mungkin tadi sudah tidak tahan menangis melihat keadaan seperti ini. Iya, Pak Presiden Sebelum kepada Pak Narko, mungkin 1-2 dari warga kita dengar ya. Apa Ibu? Ya. Gimana mau itu Pak, saya minta tolong bantuan jalan mau dirubah. Satu-satu. Jalan mau dirubah, udah dari dulunya jalan lempeng sekarang mau dirubah. Sekarang kalau jalan jadi di panel. Di tembok kita bikin terpencil. Air tuh bikin meluap kemari. Gimana nasib kita kalau belum direparasi? Ibu rumahnya di mana? Saya pikirannya masuk gang ke sini. Di dalam situ ya? Iya, lalu banjir sedang full. Anak saya ngerobok. Oh, kalau ibu keluhannya gimana? Ya, saya minta tolong sama Bapak Presiden. Saya minta tolong bantuannya segera. Itu bangunan ini diselesaikan. Saya udah mengeluh lebih parah, banjir setiap hari sampai masuk ke dalam. Intinya saya ingin dipindahin tapi dengan harga yang sama, yang sesuai, yang sudah dia beli di warga depan, jangan suka dibeda-bedain. Sekarang saya mau tanya, apa salahnya, apa sebabnya desa yang depan bagus, yang ujung bagus, tengah-tengah direndahkan, diberi dengan semau-maunya. Jadi itu ada terpikir nggak setelah dipaksa usir di tempat kampung yang sekitar sedikit ini, kemudian mereka berpikir ibu nanti bisa kemana, lari kemana, bekerja apa? Ya, kalau masalah pemindahan katanya udah ada, tapi kalau masalah pekerjaan itu, saya intinya pembayaran dulu dengan harga yang sesuai. Saya ingin harga rumah saya itu dibeli sama dengan harga 3 juta per meter. Bangunan baru saya ingin dibeli 2 juta per meter. Kan dia sendiri yang memulai. Kalau ada lahan kosong, bangun. Ntar saya beli dengan harga 2 juta per meter. Nah, nyatanya apa? Cuma 300 per meter. Emang saya ngebangun pakai kertas. Oke. Ya, baik. Tadinya siapa Bu yang apakah kita membiarkan ya negara membiarkan janji-janji para oligarki, para pengembang yang jahat seperti ini mendolimi rakyat? Apakah akan tidak ada tindakan kepada mereka? Mungkin itu. Bu, kepala desanya namanya siapa Bu? Tanggapannya gimana? Sekedar minta ganti. Ya, saya minta yang sesuai sama yang udah 2 RT. Yang RT saya 16, 17. Yang harga 3 juta, 275, 2,5. Biar harganya biar naik. Baik, Pak. Ada masyarakat keberatan terhadap mereka diperlakukan semena-mena, diusir dengan akan diganti bangunannya cuma 300.000, beda dengan yang lain. Kemudian mereka tidak tahu terusir kemana, bekerja apa tanggung jawab penguasa menurut Pak Narko ini? Makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk ke Kampung Muara Teluk Naga ini bingung sendiri. Di mana pemerintah Republik Indonesia? Di sini terjadi kriminalisasi, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi penindasan. Aparat desa tidak bertanggung jawab. Polisi juga tidak bertanggung jawab terhadap adanya penindasan ini. Jadi memang di Kampung Muara Teluk Naga ini, mungkin saya ulang lagi, sudah tidak ada pemerintahan resmi Republik Indonesia. Yang ada di sini adalah pemerintahannya Kerajaan Aguan yang biadab. Ada rakyat ditindas,
dikepung dengan tembok. Dikepung tembok. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini Abdesi diam saja. Betul. Ada tanah di sebelah ini sebelumnya dibeli oleh pengembang 3 juta, ya 2,5 juta sampai 3 juta per meter. Tapi kemudian ini RT 17 dan 16 dan 17 ini diturunkan menjadi 300.000 per meter oleh pengembang yang namanya ASG. Benar, Pak, benar. Ini kan penindasan nyata. Benar, Pak, nyata, benar-benar nyata. Kemana pemerintah? Kemana Komnas HAM? Kemana polisi? Karena yang ada di sini pemerintahnya itu, pemerintah desanya udah di bawah kendali Aguan, polisi udah di bawah Aguan, Komnas HAM tidak ada. Komnas tidak. Karena itu pada kesempatan ini saya mau menuntut kepada Presiden Prabowo. Ya, benar. Prabowo minta bantuannya. Bapak pernah ngomong saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak itu bukan Aguan saja, termasuk penduduk RT 16, 18, 19 yang ada di Teluk Naga ini. Teluk Naga, Desa Muara, Kampung Cipete. Desa Muara. Sekali lagi Pak Prabowo, rakyat Bapak itu ada 280 juta orang kurang lebih. Bukan hanya si Aguan. Dan di sini setahu saya juga manusia, bukan orang hutan. Benar, Pak, betul. Kenapa Bapak biarkan penindasan yang begitu kasat mata di depan publik? Tidak jauh dari bandara. Dan dari bandara jaraknya nggak sampai 30 kilo. Dari pusat kota nggak sampai 100 kilo. Karena itu saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Kebetulan saya juga tinggal di Banten dan ini adalah tetangga saya. Saya menuntut omongan Presiden Prabowo yang mengatakan akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak itu ada di sini, bukan hanya Aguan doang. Ya, benar. Bahkan yang namanya Aguan itu rakyat biadab. Dia boleh membangun, tapi belilah dengan harga yang berlaku. Bisa pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo bayangkan, Aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak perutnya, seenak kepalanya saja. Sekali lagi saya Bapak bisa, Presiden dan pemerintah bisa bayangkan, Aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak jidatnya saja. Iya, benar. Lingkungan tertentu dihargai dengan harga normal, kemudian yang lain tidak dibeli, ditekan, ditutup dengan tembok. Mau tidak mau, rakyat ini kan terkucilkan seperti dalam satu terowongan. Dan tempat saya berdiri ini, katanya kalau sedang rob air laut bisa hampir 1 meter. Bisa hampir 1 meter. Karena saluran-saluran udah ditutup tembok. Gimana nggak mau ke rumah warga? Dan semua. Jadi bukan hanya Presiden Prabowo, mungkin ini terlalu kecil. Menteri Bapak perintahkan. Menteri Bapak, termasuk Ketua Komnas HAM, suruh lihat ini. Itulah, saya nggak cerita lagi bagaimana penderitaan rakyat sini. Karena sudah kasat mata dan tadi sudah dijelaskan dengan jelas. Saya hanya nuntut omongan Presiden Prabowo yang akan timbul tenggelam dengan rakyat. Silakan Bapak kalau nggak mau di sana tenggelam dengan rakyat Muara, Kampung Muara. Jangan timbul dengan Aguan, tapi tenggelam dengan rakyat Kampung Muara. Dan saya tahu di sini juga manusia seperti kita. Ya, Pak. Itulah pada kesempatan ini. Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo nggak budek dengar omongan rakyat. Saya mewakili omongan rakyat di sini. Mudah-mudahan nggak buta juga. Cukup banyak sini, seribuan ada. Tertutup oleh temboknya. Perumahan Aguan. Ya, tertutup. Dan yang lain-lain. Banyak sekali janji Bapak kepada rakyat. Sekali lagi Pak Prabowo sudah cukup banyak janji Bapak kepada rakyat. Sekarang kami minta implementasi atau pelaksanaannya. Pertama adalah pembatalan
Ini kali itu. P2 kalau dia bikin kali karena sebagai proyek itu lebih tinggi daripada tipu menipu dan tindas rakyat. ketika Erot ditumpak sini. Dan lain yang begitu banyak. Ini hanya sebagian kecil. Di luar Wig 2 ini, di sebelah barat Kali Cisadane juga terjadi penindasan dan perampasan lahan yang sama biadabnya. Itu juga rakyat Bapak, Pak. Itu juga rakyat Bapak. Mereka itu yang di sana di barat Kali Cisadane bukan orang hutan, apalagi babi hutan, enggak. Rakyat juga. Manusia Pak di mari. Manusia juga. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada ini. Intinya saya menuntut kepada Presiden bersikap adil. Ya. Bersikap adil. Rakyat Bapak itu banyak. Betul. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Om Lim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Prabowo, Ya. ingatlah azab Allah yang akan menimpakan kepada Bapak, pada kita sekalian apabila tidak berlaku tidak adil. Ini jeritan-jeritan masyarakat di sisa-sisa terakhir di kawasan PIK 2 ini. Mereka ingin terusir dengan belum ada kepastian akan diberi uang berapa bangunannya mau dihancurkan. Ya. Maka kami tambahkan satu bukti lagi ya dari fakta cara pembebasan, cara mengusir rakyat ini ya dari Pak Samsir mungkin. Ya, udah ada listnya, lebih bagus. Ini Bagus Pak. di tangan saya ini ada tanda AJB. buktinya. Iya. AJB Warga ngomong guys yang itu. telah dibuat puluhan tahun yang lalu. Iya. Jadi orang tuanya yang buat ini AJB. Iya. Tanah seluas 186 yang ini udah 30-40 tahun yang lalu. Iya betul. Itu peninggalan orang tua saya. Peninggalan orang tua, ada AJB-nya. Jadi ada AJB-nya. Sementara pada hari ini hanya ditawari. Memang warga udah sepakat. Jadi lahannya itu dihitung aja. Jadi lahannya itu dihitung katakanlah 186 dikali bangunan yang ada. Warga sepakat. Tapi tentunya warga sini juga nggak punya kemampuan ya untuk membangun rumah kelas 1 ya. Jadi di sini kelas 1 ini bangunnya kelas 1 250 juta ini. 250 juta. Allahu Akbar. Nanti dipoto ya. Nanti dipoto. Iya Pak. Ada tabel. Benar Pak, benar. Kemudian yang sekarang ini bangunan baru ini ya sekarang ini yang baru dibangun seperti dia ini. Ini 300.000. Ah, seperti ini yang ditawari 300.000. Dulu berapa? Ya? Dulu berapa? 3 juta. Dulu ada yang di pukul rata yang menjadi itu 3 juta. Ya itu jadi sebagai bukti kalau pemilik lahan ini adalah orang tua ibu Pak Pian ya tadi ya. Pak Pian, orang ibu ini yang udah puluhan tahun dengan ada AJB-nya, sekarang mau dibebaskan seharga 300.000 per meter. Ini tentu yang warga keberatan. Ini tentu ini bukti. Iya, Ini Pak, bukti benar. yang akan kita bawa ini. Nyata itu bukti, Pak. Kita Warga nggak perjuangkan. mau bohong-bohong. Oh, saya pikir. Nah ini saya juga sampaikan ya, kalau saya lawyer HAM ya. Kalau ibu-ibu yang ada di sini kan terekam semua ya. Kalau ada apa-apa, katakanlah orang yang tidak berhak mengancam atau mengintimidasi atau apapun, lapor ke saya. Minta itunya aja nomornya. Ya, Sabar. lapor ke saya. Siapa? Karena ini adalah suatu praktik yang memang kejam ya. Iya, Kejam benar. sekali. Benar. Orang yang udah puluhan tahun punya hak. AJB punya rumah yang ditempati seluas 186 300.000. Berapa tuh harganya jadinya? Berapa? 300 kali ya 50 juta. Mau bikin rumah apa Pak? Harga segitu coba 50 juta. Dapat di mana dia? Sementara dia yang ada di sini mata pencariannya Rumah ada di sepetak anak 12 Pak, gimana mau nampung coba? terusir begitu aja dan tidak betul-betul tidak merasakan dia berada di tempat ini yang sebelumnya ini kan daerah yang mahal ya. Lihat apartemen itu Pinggir jalan. coba itu mereka itu per meternya itu per meternya itu 50 juta. Waduh. Takut mata-mata saya. Nah, saya di sini 700.000 yang Pak, sudah puluhan tahun bayangin. hanya punya satu rumah hanya berapa tadi 50 juta ya. Iya. 50 juta. 50 juta. Begitu Mau kejam. kebikin apa 50 juta? Anaknya 12 orang.
Waduh. Miskin cuma sepeta, ketampung nggak Pak? Coba dipertahankan ini udah ada list dari desa. Iya benar, itu dari desa. Ini ada asli. Ya, kades terlibat. Ya. Ini katanya dari PTP, ini benar nggak? Bukan. Ya. Saya mau tanya, apakah ini list asli apa palsu? Ya coba Pak, Katanya coba ini minta penjelasan dari kali PT Bapak Bapak tahu. Agung Sedayu. Kalau emang ini palsu, dari PT, tolonglah. Iya. Aguan yang kurang ajar sih. Ya, kalau emang ini dari PT, saya mohon Pak diperbaiki. Apakah benar saya minta penjelasannya dengan sejelas-jelasnya. Hari ini tanggal 16 saya mengadvokasi bapak-bapak ibu yang ada di sini untuk memperjuangkan. Benar Pak. Akan saya perjuangkan. Mohon bantuannya Pak, mohon bantuannya warga. Masyarakat yang ada di sini betul-betul haknya bisa Benar Pak. Ya, mereka biar dapati. kembali biar Dan kembali mereka harga juga yang bisa sama. berkehidupan layak. Karena tadi ada ibu yang anaknya sampai 12. Iya, rumahnya sepeta, gimana mau nampung coba? Ya, katakanlah cuma 50 juta ya dapat Iya. apa. Sementara sekeliling kita ini kita lihat betul-betul bangunan-bangunan yang mewah yang ditawarkan, kita lihat juga Iya, harganya itu harganya puluhan juta per meter. Jadi tentunya saya akan ambil masalah ibu-ibu awal di sini untuk saya tangani. Ya, betul. Minta Jadi tolong setuju apa Pak. tidak? Oke. Jadi itu saya ambil. Ayo mau dibawa kemana Pak? Ya. Saya mau Berada di pihak Ayo, mana saya lah ikutin, ya. apalagi ke Bapak Prabowo sebagai presiden di pihak rakyat atau di pihak oligarki Ya coba Pak. yang begitu kejam. Ternyata penjajahan ini sudah direncanakan jauh-jauh berapa puluh tahun yang lalu. Dan sekarang terlihat tadi ada apartemen yang harganya berlipat-lipat. Apakah tidak layak mereka harus dipindahkan ke apartemen yang untuk dibangunkan itu, bukan malah mengusir, dan mereka sudah tidak mengerti nasibnya ke depan. Ya. Mungkin Pak Ismet sebagai pemerhati sosial bisa menambahkan sedikit untuk disampaikan pada Bapak. Sana bisa nggak nanti dia wawancarain? Mana? Di desa Muara. Duduk, ayo mau diwawancara. Aja sana wawancarain. Naga Kabupaten Tangerang mengimbau kepada para tokoh ulama, kiai, pemimpin untuk bersatu membela saudara-saudara kita rakyat Banten. Ini menjadi sesuatu yang sangat kejam ya dalam Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun. Masih ada tindakan-tindakan, ya, sikap-sikap biadab sebagaimana VOC dulu menjajah Indonesia. Apakah Presiden Prabowo akan membiarkan ini semua terjadi? Ini sangat kelewatan dan tidak pantas ya seorang presiden membiarkan rakyatnya sendiri. Benar. Sementara Anda mengaku dipilih oleh rakyat. Di mana pemilihan Anda kepada rakyat Indonesia? Jangan sampai Anda melanggar konstitusi negara ini yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, para syuhada, para pahlawan revolusi Indonesia. Kami berharap ini menjadi perhatian utama, pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan pembelaan dan jangan membiarkan para oligarki seperti Aguan, Antoni Salim, dan tentunya ujung dari semua ini adalah kebijakan mantan Presiden Joko Widodo yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Pak Samsir, kami ucapkan terima kasih ya ibu-ibu sekalian. Pak Samsir berjanji akan membantu advokasi terhadap kemenangan perjuangan ini. Insya Allah kita rakyat bersama masyarakat di sini akan memperjuangkan ini dan menunjukkan bagaimana kejahatan oligarki, kejahatan penguasa yang dipimpin Jokowi pada saat itu ya, yang sampai dikatakan oleh Bapak Mulyadi ini adalah pemimpin yang dikirim dari penduduk neraka ya. Tolong kita perjuangkan ya, jangan sampai terjadi kehinaan disengsarakan rakyat ini. Insya Allah kita akan perjuangkan dan semoga Pak Prabowo andai kata serius untuk membela rakyat, Anda akan didukung oleh seluruh rakyat, tidak menanaktirikan orang-orang yang berada di sekitar sini. Ya, insya Allah akan saya sampaikan terakhir, Pak Marwan, silakan. Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira tadi sudah sangat jelas apa yang terjadi di sini. Kezoliman, penindasan kepada rakyat yang memang tidak berdaya. Tapi ini bisa terjadi, kenapa? Karena aparat negara, aparat penegak hukum, wakil-wakil rakyat baik di pusat dan di
daerah itu memang sudah tidak peduli dengan rakyat ini gitu. Jadi karena itu memang rakyat harus bangkit. Harus bangkit sama-sama, mari kita ingatkan Presiden Prabowo, lalu partai-partai yang berkuasa ya, jangan justru Anda masih jauh sudah bicara mau memenangkan Pilpres 2029. Koalisi gimana dengan rakyat ini? Coba perhatikan kehidupan mereka. Anda coba memikirkan kepentingan perut dan nasib Anda sendiri, oligarki, tanpa peduli dengan nasib rakyat yang sudah ditindas. Ya, jangan lupa dulu ada 2 orang kita ditangkap di Singapura, ya, itu tentara, itu cuma 2 orang itu. Lalu kita bagaimana heboh untuk bagaimana itu supaya bebas. Nah sekarang di sini ada ratusan orang. Kalau dihitung mungkin di PIK 2 ini mungkin ada puluhan ribu orang yang nasibnya sudah ditindas. Sebagaimana penjajah itu menindas rakyat. Itu ada di tidak jauh dari ibu kota di Banten ini. Ya, karena itu saya kira mari Anda jangan mikirkan apa yang Anda akan dapat, Anda genggam kekuasaan oligarki tanpa peduli rakyat yang sedang menderita yang dijajah oleh para oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim. Sudah waktunya rakyat untuk bangkit dan sudah waktunya kita menagih janji-janji Prabowo. Jangan cuma omon-omon. Ya, ini istilah dari Pak Prabowo, kita kembalikan ke Pak Prabowo. Kalau Anda biarkan mereka terus ditindas, Anda hanya omon-omon dan tidak pantas untuk bicara Pilpres 2029. Sampai 2025 saja, akhir 25 aja Anda tidak pantas kalau demikian. Kenapa? Karena Anda hanya omon-omon. Nah, karena itu kita ingatkan baik-baik, janganlah omon-omon, datanglah ke daerah, terutama di PIK 2 ini rakyat sudah sangat menderita, dan kami ada di Desa Muara, di Kecamatan Teluk Naga, ini masih ada fakta, silakan rakyat diperhatikan, mereka akan bicara, Anda bisa menemukan bahwa fakta di lapangan itu seperti yang ada sekarang ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pesan terakhir, kami sampaikan bahwa rakyat Keramat ya. Iya. Keramat Muara. Muara menolak dan minta keadilan. Kami buat Kampung Keramat menolak penindasan dan meminta keadilan. Sekali lagi, Kampung Keramat, Kampung Muara minta keadilan dan ditegakkan. Ya. Inilah yang kemudian disebut oleh Bang Said Didu adanya negara dalam negara, itu maksudnya ini. Nih pemisahan tembok, kita lihat di seberang tembok ada kawasan elit tuh yang menjulang tinggi, tapi di sebelahnya lagi adalah sampah. Nih lihat tuh, ini kondisinya ya teman-teman. Ini harusnya adalah saluran air, tapi sudah hancur, ini nggak bisa lagi air lewat sini, yang ada akan banjir. Nah justru itu ada, lihat, itu ada saluran dari sebelah ya. Nah ini kan Masya Allah. Ini sebenarnya Indonesia punya pemerintah atau enggak sih? Di Kampung Keramat tadi, di Kampung Keramat, mereka masih beberapa yang tidak mau diusir karena mereka tidak akan mampu dengan menerima uang 300.000 per meter untuk mendapatkan bangunan dimanapun berada. Ini adalah bangunan-bangunan yang hasil dari perampokan tanah-tanah rakyat, dibuat oleh Aguan Agung Sedayu dan dijual dengan ratusan atau bahkan miliaran satu kamar dengan petak mungkin tidak sampai 90 meter. Maka inilah yang harus diperhatikan oleh Bapak Presiden apabila tidak akan dikatakan Anda sebagai pengkhianat rakyat, pengkhianat kepada kepada bangsa dan negara karena tidak membela rakyatnya sendiri dalam keadaan terusir, kelaparan di negerinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masih berada di Kampung Muara, ya. Desa Muara. Desa Muara, Kampung Cipete, Kampung Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga. Kita bersamanya dengan saudara-saudara kita yang boleh dikatakan merasa tidak menentu nasibnya, dizolimi,
diusir dengan secara paksa, kecuali mau menerima bangunan mereka hanya 300.000 per meter. Inilah rakyat bersama kita semua menuntut keadilan, menuntut perlakuan dari negara terhadap bangsa sendiri, ya, yang di tengah-tengah pada pemukiman yang nilainya ya, ratusan juta, tetapi mereka diusir secara paksa. Maka kita ingin mendengarkan keluhan sedikit-sedikit saja dari para warga penolakan terhadap ketidakadilan ini. Kebetulan ada salah satu Pak RT ya, dari ini mungkin sedikit menyampaikan sedikit saja, nanti biar yang lain. Pak RT, apa yang sedang terjadi Pak RT? Mengapa ada titik di kampung ini yang belum bisa meninggalkan? Apakah belum digantikan ganti rugi atau merasa ganti ruginya tidak masuk akal dan mereka menolak dan mohon keadilan? Ya, kita masih di sini data RT 1419 dan sekarang lagi ada kekisruan masalah harga. Harga yang 300 itu masyarakat lagi bertahan. Bagaimanakah apakah ini harga ini harus ditaikkan apa tidak pada waktu itu, karena sekarang ini harga lagi masih 300. Kenapa sampai sekarang belum ditaikin? Warga pun tidak mau untuk segitu. Ya ingin kenaikan harga seperti yang ada di 1617 itu. Sudah banyak di Solo sama. 1617 sama harga juga. Sampai 2,5 utang. Ini yang 1819 ini di tengah ada 300. Ini ya. Iya. Karena kami membangun di tanah pribadi sendiri, bukan di tanah PT. Tanah pribadi sini. Dan terjolimi, Pak Prabowo tolong kami. Jadi saudara semua berteriak mohon keadilan dari Pak Prabowo. Bayangkan mereka hanya diberi 300.000. Kalau seseorang punya tanah bangunan di sini cuma 100 meter, mereka hanya dapat 30 juta ya. Untuk apa 30 juta mereka bisa bertempat tinggal dan mendapat satu pekerjaan? Ini namanya membunuh pelan-pelan rakyat sendiri. Ini bukan demo memprotes, tapi ini mohon hati nurani Bapak Presiden ya. Dan akan lebih solid didukung oleh pemerintah, bahkan akan solid didukung kalau ada ingin jadi presiden lagi. Jangan bicara masalah presiden ke depan. Yang penting bagaimana sekarang bisa melakukan keadilan dan ini rakyat semua mohon keadilan. Kasihan Pak Prabowo. Mungkin ada yang mau bicara lagi ya. Mana dia? Ya Taimon. Ya. Ini bukan melawan negara Pak. Ini hanya mohon keadilan. Hanya mohon pengertian. Jangan melakukan sesuatu penjajahan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha busuk ya, menjual dengan ratusan juta tapi membahas tanah rakyat dengan harga 30. Pak, ada yang marah Pak kalau ini lagi diliput. Bapak ini bantuan yang Rayu dari PIK. Ada yang marah Pak. Ya, silakan Pak. Dekat ya Pak. Silakan Pak. Kasih ya, Jackson. Mengharapkan keadilan dari pihak PT Agung Sedayu di antara 2 dusun atau 2 RT yang sudah dibayarin harganya normal, tapi dusun 8 dan dusun 9 merasa tidak adil. Benar Pak. Ada harga 300.000 sementara Ya benar Pak, benar. ada bangunan baru, tapi bangunan baru di sini harga 300.000. Menuntut keadilan yang Benar Pak. disesuaikan harganya, jangan sampai kami termasuk orang yang dijolimi oleh pihak PT. Kali ini yang saya sampaikan mudah-mudahan pihak pengembang juga membuka hati agar rasa keadilan itu terwujud dengan yang belum didapat pembayaran. Kali ini saya sampaikan mudah-mudahan daripada pengembang ini berbuat adil kepada warga yang belum ada pembayaran khususnya untuk dusun 18 dan dusun 19. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prabowo ya. Ini rakyat hanya ingin menyampaikan jeritan hati ya. Jangan sampai mau menyampaikan sesuatu kepada presidennya dihalang-halangi ya oleh ternak-ternak dari Aguan, ternak-ternak dari PIK ya. Ini tidak boleh. Kita rakyat merdeka ya. Ingin negara mempunyai kewibawaan, mengatur rakyatnya
dengan kepemilikan yang ada. Jangan justru oligarki mengendalikan negara. Ini akan dilawan oleh rakyat Indonesia. Ya, mungkin ada yang nambahin. Ya Bapak itu Bapak. Udah cukup. Ya. Jadi gitu. Ibu. Ya. Udah tadi udah ada. Oh iya. Lagi Pak, saya dari awal mau berkali dua kali. Ayo, terusin. Ya, Pak Samsir. Insya Allah beliau Pak Samsir akan membantukan advokasi pada rakyat ya supaya mendapat keadilan, tidak mendapat kehinaan terhadap penjajahan yang jelas-jelas penjajahan murni. Terima kasih. Hari ini 16 Februari 2025 saya mendapat mandat sebagai penasihat hukum dari warga RT 18, RT 19, Desa Muara, Kampung Cipete ya, Teluk Naga untuk menyelesaikan permasalahan atas rencana pembebasan. Ini baru rencana pembebasan yang akan dilakukan oleh pengembang di sini. Jadi saya barusan sudah mengambil dan setuju dengan masyarakat untuk sebagai penasihat hukum mereka. Jadi kalau pengembang ingin berhubungan lagi dengan masyarakat, silakan hubungi Pak RT 18 maupun RT 19 supaya mereka menghubungi saya. Saya hari ini mengambil alih untuk advokasi dan untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan, kalaupun ingin pembebasan lahan yang ada di masyarakat ini. Pada dasarnya pembebasan itu berdasarkan suka sama suka masyarakat yang ada di sini. Mereka punya hak karena mereka ada AJB-nya. Mereka bayar pajak semuanya. Mereka tidak punya masih punya pilihan untuk menyetujui apa tidak. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau lahannya hanya dihargai 300.000 per meter, sementara di sekitar ini bangunan atau gedung-gedung lahannya dijual 60 juta per meter, ini betul-betul tidak adil ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada pengembang, jika Anda masuk ke daerah sini ingin membebaskan lahan RT 18, RT 19, supaya hubungi RT, supaya nanti RT yang menghubungi saya. Karena saya sudah mengambil alih sebagai penasihat hukum untuk menyelesaikan adanya proses hukum mungkin ya dari warga sini yang Anda akan membebaskan. Kalau tidak dibebaskan, masyarakat juga di sini juga akan menuntut karena mereka sudah dikelilingi sama tembok-tembok yang mereka untuk kehidupannya juga udah tidak memungkinkan. Jadi saya di sini akan menyampaikan itu yang penting sehingga masyarakat yang ada di sini agar paham, pengembang yang akan mengembangkan usahanya juga paham. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsir. Insya Allah kita rakyat bergerak dan keadilan di tengah rakyat hanya tergantung dari rakyat. Di preman apanya maksudnya? Kita dia macam-macam gua, udah preman. Videoin. Iya, lu kita macam-macam gua apa? Tuh, videoin. Dia terus lah. Bro, apaan? Dia
Kita itu doang. Security kali ikut campur nih. Jangan lewat ke sono, wilayah dia lah. Kalau dia nyerang lepas. Jangan lewat ke sono, kalau dia nyerang kemari apaan maksudnya? Kagak ada. Ngapain orang ada? Bener nggak Pak? Saya orang mana? Orang lari. Ini maksudnya apa? Iya, Cimadi maksudnya apa? Jangan kayak gitu. Lu pukul gua. Iya, lu tendrot ini semua udah. Malu. Maksudnya dia apa? Kita di saya di jalanan lagi. Di apanya? Racikan Berita 1.